Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat surga rahimakumullah. Setelah mengetahui kapan waktu-waktu yang baik untuk membaca surat Al-Ikhlas pada saat kita mengerjakan sholat atau di dalam waktu sholat, berikut ini disampaikan waktu yang baik untuk membaca surat Al-Ikhlas di luar waktu mengerjakan sholat. Yang pertama, membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Waktunya bisa dilakukan kapan saja. Dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sampai ia merampungkannya sebanyak 10 kali, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Hadis riwayat Ahmad. Ini bisa dilakukan kapan saja, tidak tergantung kepada waktu. Yang kedua, surat Al-Ikhlas baik dibaca pada waktu pagi dan sore. Pada waktu ini kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas bersama dengan Mau'idatain atau surat Al-Falaq dan An-Nas, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan yang diperoleh adalah akan dijaga dari segala sesuatu yang buruk. Dari Mu'adz bin Abdullah, dari bapaknya, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian telah sholat? Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau pun bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Kemudian beliau bersabda, katakanlah. Hingga aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, bacalah surat Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang ketiga, surat Al-Ikhlas dibaca sebelum kita tidur. Pada waktu itu, kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dengan terlebih dahulu mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu keduanya ditiup, lalu dibacakanlah 3 surat ini. Setelah itu, kedua telapak tangan tadi diusapkan pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Cara seperti ini diulang sebanyak 3 kali. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika berada di tempat tidur, di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan itu ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, ketika ingin meruqyah, kita membaca doa dan wirid untuk menyembuhkan si sakit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan kedua telapak tangannya
sambil membaca Qul huwallahu ahad dan mu'awwidatain. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu, sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari. Jika tatkala meruqyah kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu keduanya ditiup, lalu dibacakanlah 3 surat tersebut. Setelah itu, kedua telapak tangan tadi diusapkan pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Cara seperti ini diulang sebanyak 3 kali. Sobat Tanah Surga, rahimakumullah. Itulah waktu-waktu yang istimewa untuk membaca surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.